New Testament manuskrip, salinan manuskrip tertua Perjanjian Baru. Di sini jawabannya Codex Sinaiticus. Kita langsung nih ke Codex Sinaiticusnya. Ya, di sini home-nya. Ini library-nya dijaga oleh yang abang tadi bilang keren, the British Library, National Library of Russia, Saint Catherine Monastery, Leipzig University Library. Habis itu kita ke about codex-nya. Nah, di sini bang, saya nggak bisa bahasa Inggris kan, saya translate aja nih. Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad ke-1 gitu ya. Berisi salinan lengkap Perjanjian Baru Kristen yang paling awal. Yang paling awal tuh artinya apa? Nggak ada yang sebelum ini. Yang paling awal ditulisnya di abad ke KEEMPAT, bacanya satu gitu ya. Gimana sih bang? Abang saya nggak paham nih pola pikir abang nih. Maaf ya. Bang Wes tuh. Ya. Nah, gimana itu? Kenapa? Itu data dari abang loh, bukan saya loh, bukan cita-cita mangan-angan saya loh. Enggak cita-cita ngenangan. Ya cuman dalam artian ya itu tetap tertulis seperti itu, dan maksudnya kenapa kalau itu ibaratnya bahasanya beda-beda tapi semua beginilah intinya. Perjanjian Baru Testament itu, Testament itu kan Perjanjian Baru itu kan dibuat nggak cuma oleh satu orang, ya kan? Dibuat oleh 4 orang. Dibuat oleh beberapa orang, ya itulah murid-murid Yesus. Nah, dari semua testamen-testamen itu yang tersebar di seluruh di sebesar bagian dunia, baik di yang Petrus di Yunani, terus Thomas itu di Timur Tengah. Nah, itu kan ditemukan kan bahasanya, intinya cerita yang diceritakan itu kan sama, walaupun dalam artian ya intinya yang dituliskan itu dalam bahasa Yunani, dalam bahasa itu tuh sama gitu loh. Intinya, apa ini yang sama bang? Cerita yang ditulis itu kan sama. Cerita yang dituliskan oleh orang satu dengan orang lain tuh berbeda, tapi berbeda tapi sama gitu. Ceritanya pada intinya tuh sama gitu. Tapi beda-beda ceritanya. Enggak, ceritanya beda, tapi dalam artinya intinya itu sama. Dalam artian kayak cerita tentang penyaliban Yesus tidak di Injil Markus itu tidak dijelaskan waktu, misalnya pukul 3. Enggak bang, ceritanya juga beda-beda. Abang tahu nggak ceritanya beda-beda nih? Nggak tahu. Nah, begitu. Sama. Nah, oke, kita mau kita buka nih bang. Bang. Ya. Mau kita buka nih. Kita buka aja ya. Ini. Iya. Maksudnya Bang Wastu mungkin gini bang. Orang ceritanya macam-macam, tapi yang diceritakan itu cuma satu gitu loh. Maksudnya gitu kali dia. Walaupun ceritanya beda-beda gitu. Kayak orang gosip kan tergantung yang cerita itu siapa gitu. Versinya versi masing-masing. Ini ada 4 Injil nih. Kita bukanya atu-atu ya. Di sini ada Matius. Habis itu di sini ada Markus. Habis itu di sini ada Lukas. Di sini ada Yohanes. Ya, kita satu-satu nih kita baca nih pelan-pelan. Itu komputer atau apa itu? Komputer dong. Nah, di sini di Matius 28 ini soal kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang penyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena nah nih. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Jadi jadi gempa bumi, malaikat turun, habis itu malaikat itu geser batu kuburan Yesus, habis itu dia duduk di atas batu itu.
Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu, ini ada penjaganya, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, berarti jelas ya, mantap ceritanya, keren. Kita ke Markus nih, ini tadi cerita Matius, kita ke Markus sekarang. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome. Lah, tadi di situ 2 orang. Maria Magdalena dan Maria yang lain. Nggak ada Salome. Ini berdua, ini bertiga yang datang. Oke, itu kan memang deh nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Iya udah nggak apa-apa. Dia perintilan lah ya. Penglihatan orang yang ibaratnya menceritakan Maria Magdalena. Nggak apa-apa lah. Gitu kan. Nggak apa-apa lah. Oke. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit nih. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lah. Tadi katanya mereka ngelihat ada gempa, malaikat turun, digulingin, habis itu ngomong duduk di batu, ngomong sama perempuan. Yang ini udah datang, ini kan pihaknya sama nih. Tapi yang ini nggak ada gempa, nggak ada batu, nggak ada duduk di atas batu. Ya kan intinya kan itu kan tetap terguling kan batunya, sudah terguling, sudah terbuka makamnya kan gitu. Yang ini ngelihat ada gempa, yang ini enggak. Oke, kita bilang oh ya udah mungkin yang ini pelupa, yang itu enggak ya. Kita ke sini aja deh. Kita ini 2 nih nggak bisa dipercaya nih ngetannya nih. Kita ke Lukas deh, ya. Tetapi pada pagi benar pertama minggu itu mereka ke kubur membawa rempah-rempah telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling. Wah, berarti si Lukas setuju sama Markus tapi nggak setuju sama Matius. Terguling kan? Iya. Terguling. Iya, berarti yang ini nggak ngelihat. Iya, sabar bang. Nanti abang kaget juga, jangan terlalu bangga sama Lukas ini. Nanti si Lukas nabok abang nih. Jadi si Lukas ini nggak ada gempa, habis itu malaikatnya nggak turun, malaikatnya nggak duduk di atas batu, ya kan? Tiba-tiba nih, sementara mereka berdiri termengu-mengu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Lah, malaikatnya 2. Ya, malaikat. Yang di sini 1, yang di sini 1. Ya, malaikatnya. Kan? Ya, ini malaikat 1, di sini malaikat 1, di sini bilang malaikat 2. Iya intinya itu ada malaikat kan di situ. Iya, tapi di sini malaikatnya 2. Jadi malaikatnya berapa? Ketemunya di mana? Yang di sini dibilang ketemunya di luar, di sini bilang ketemunya di dalam, di sini dibilang 2 di dalam. Iya kan itu kan ibaratnya dari perspektif orang yang berbeda. Lah, ini sama loh. Ini Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Kobus. Pada intinya, Maria Magdalena, Maria ibu Kobus. Ini Maria juga. Jadi orang yang datang abang bilang, ya makin ngeles orang yang lain lagi. Ya intinya kan ada, itu kan intinya terbukti di situ, dalam artiannya dalam pembuktian itu sudah cukup. Di situ terbukti ada malaikat. Itu fakta pertama. Berapa? Ya entah berapa, yang jelas ada malaikat di situ. Iya, berapa? Itu kan bukti. Ya buktinya ada malaikat. Kalau dibilang berapa? 2, ya berarti 2. Ya 2. Lah yang 2 ini bilang 1. Ya itu dari perspektif dia tidak melihat yang 1. Kan bisa begitu. Gimana? Jadi yang 2 ini lihat 1, yang ini lihat 2 gitu. Ya, ini kita belum ke Yohanes lagi nih bang. Kita belum ke Yohanes lagi nih. Makanya faktanya yang terbukti di situ kan batu sudah terguling. Itu fakta ya kan. Yang ini ada gempa, yang 2 ini bilang nggak ada gempa. Ya mau itu ada gempa itu bisa jadi tidak tertulis di situ. Itu kan orang menulis kan tidak harus menulis itu kan beda-beda. Tapi jadi mesti beda-beda gini ceritanya. Loh, sama seperti hadis. Hadis itu kan bisa beda-beda. Antara hadis yang satu dengan hadis yang lain. Mana hadis yang beda-beda kayak gini bang? Malaikat 2 jadi 1. Habis itu yang 1 2 orang, yang 1 3 orang, yang 1 3 orang. Ada hadis yang melihat beliau seperti ini, ada hadis juga. Seperti apa? Coba kita buka hadis ya. Hadis yang mana nih? Ya, adalah. Yuk kita buka hadisnya. Intinya kan hadis itu. Jangan intinya. Ayo kita Sahih Muslim berapa nih? Kita sebut nih. Yuk. Enggak. Ya sudah, intinya kan itu fakta yang berarti fitnah ya. Berarti fitnah abang ya. Enggak. Ya jadi ya udah hadis berapa kalau mau lempar-lempar fitnah gitu ayo kita buka.
Aku lupa, tapi nanti aku pernah baca. Pokoknya ada. Jangan lempar fitnah kalau nggak bisa buktiin dong. Ya sudah, saya tarik lagi. Intinya. Balik lagi ketiga ini baca, nih. Tapi saya belum jadi bisa ini buktikan. Nah, ya udah nanti nggak usah dibahas sekarang. Oke. Nah, ini gimana nih? Jadi berapa ini malaikatnya jadi Bang? Iya, itu kan intinya fakta yang tidak terbantahkan. Di situ ada malaikat, batunya terguling dan sudah. Iya, berapa? Di dalamnya. Iya, berapa malaikatnya? Ya malaikatnya 2. Lah ini bilang 1. Ya karena di situ dia nulisnya 1. Dia tuh dia di situ yang ada di ingatan dia dan ada di tulisan dia 1. Luar biasa asumsi kau. Ya sekarang gini. Begini ya, itu kan kejadian ibaratnya begini. Itu kan murid-murid Yesus itu kan menulis. Si Lukas ini bukan murid, Bang. Iya, maksudnya dia menulis. Ibaratnya orang-orang pengikut Kristus itu, pengikut Yesus itu kan menulis. Dan dia kan menulis itu tidak pada saat langsung kejadian dia menulis. Nah, iya, menurut saya 4-4-nya ini ditulis di abad keempat. Iya, maksudnya kan gini, itu kan mereka tidak menulis pada saat Yesus kejadian itu berlangsung. Enggak, ini sebelum saya tutup kamera deh. Sebelum saya tutup kamera, kita ke Yohanes dulu nih, biar yang di bawah nggak penasaran. Pada hari Minggu itu pagi-pagi benar ini. Nah, nih. Tuhan telah nih berlari-lari nih. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil, bukan digulingin ya, dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon, Petrus, murid yang lain yang dikasihi. Nah, jadi yang cerita Yohanes, kan kalau cerita Matius, Markus, Lukas, mereka datang, yang satu ada gempa, malaikatnya 1, duduk di luar kuburan. Markus ketemunya di dalam kuburan, 1 malaikat, nggak ada gempa, nggak ada ini, nggak ada itu. Yang Lukas 2 malaikatnya ketemu di dalam, nggak ada gempa, nggak ada ini, nggak ada itu. Cerita Yohanes, jadi perempuan ini datang, begitu ngelihat kuburannya udah kebuka, mereka manggil murid yang lain, nggak masuk. Nah, pusing loh. Ya iya, ya nggak pusing lah. Itu kan itu kulkas 3 pintu tuh Bang Jibril ya, mereknya Oten. Kulkas 3 pintu merek Oten. Enggak pusing lah. Itu kan gini loh. Itu kan tetap aja intinya itu menjelaskan kepada orang yang membaca ya, apabila intinya dikumpulkan. Yang benar yang mana itu loh intinya. Enggak, kalau ini kalau 4-4-nya di BAP, 4-4-nya masuk ini Bang Blender. Enggak, intinya ini kalau di paret masuk got semua lah. Ini kalau lagi di BAP dimintain keterangan sama polisi, 4-4-nya masuk ini. Ceritanya nggak ada yang bener. Masuk. Iya, masuk semua. Bukan tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Itu memang kan itu kan harus dibaca ya kan, itu kan saling melengkapi. Ibaratnya dari 4 itu kan saling melengkapi. Kalau memang misalnya si Yohanes itu melihat 2, ya berarti malaikatnya 2. Walaupun di dalam Lukas itu 1. Ya? Main kali bah. Coba lah Bang, dari 4 itu lengkapin Bang, kayak mana? Yang 1 denger, yang 1 enggak lihat, yang 1 iya makanya. Yang 1 iya. Ya, nggak apa-apa. Yang satu ngelihat malaikatnya turun gempa, duduk di atas batu. Cerita yang satu, itu udah kebuka, nggak ada malaikatnya. Tapi begitu mereka masuk ke dalam kuburannya, mereka kaget ada malaikat di dalam. Cerita yang satu, mereka memang udah nggak ada batunya, mereka masuk ada 2 malaikat di dalam. Cerita yang satu lagi, begitu gue datang, gue ketakutan, gue panggil teman-teman gue. Lah ini yang bener yang mana, Bre? Ini yang ngelihat yang malaikat yang mana sebenarnya? Iya. Intinya yang fakta yang terungkap. Wih, fakta jelas. Fakta terungkap. Itu bukan saling melengkapi Bang. Di otak-atik lagi faktanya bahwa Yesus itu udah bangkit dari, ibaratnya tidak ada lagi di kuburnya. Bangkit lagi urusannya. Ini faktanya kalau di cross check itu saling ini Bang, saling mengalahkan, siapa saling membantah. Betul, saling membantah. Kalau saling membantah itu, kalau saling melengkapi itu enggak beda premisnya. Kalau saling membantah artinya ya udah aku ikut dibilang bahwa saling melengkapi ya. Kuburnya itu ada isinya, tidak kosong. Nah, itu baru saling membantah. Enggak, saling membantahnya, Bang. Si Matius bilang ada gempa. Habis itu ada malaikat turun, ngegeser batu. Habis itu duduk di atas itu.
gitu. Abis itu ngomong sama kita, si Markus bantah, nggak ada gempa, malaikatnya nggak turun. Itunya kita datang udah kebuka, dan kita datang kita kaget malaikat di dalam. Ini dua aja bantah-bantahan nih. Abis itu si Lukas lagi datang, enggak, itu malaikatnya nggak ada gempa, malaikatnya nggak turun, kita nggak lihat turun. Abis itu batunya nggak digeser, tapi ada dua malaikat di dalam. Nah, dia nggak bantah si Markus. Nah, Kan itu bantah-bantahan, ngelengkapin di mana? Itu saling melengkapi gini Bang Jibril. Itu saling melengkapi dalam berbagai versi gitu. Jadi kayak film My Heart, ada Merit 1 mati sejak kecil, kemudian tambah seru nih, panjangin lagi udah mati tambah besar Oke. gitu. Kayak film. Oke, gini aja. Itu Intinya Markus kalau saya yang apa ya? Ya udah Pemburu cukai nggak apa-apa kalau asumsi Nggak, kalian. Markus yang pemburu memang- cukai yang mati lempar panci itu dia, bukan? Ya nggak apa-apa. Saya sih hargai. Gini Bang, Saya juga. kita asumsi karena Abang menjawabnya dengan asumsi dan angan-angan. Itu Ya nggak, ya memang membaca Alkitab itu kan memang harus dibaca semua, dan itu tidak bertentangan, dalam artian faktanya tidak Udah kau bertentangan baca semua. Udah terkait kau baca dengan Bang, semua. kebangkitan dan Enggak, udah kau baca rupanya semuanya. ya tadi kan yang dijelaskan tadi kan menjelaskan bahwa Enggak, kau memang berani kau menyimpulkan apa kau udah baca semuanya? baca apa? Tadi kau bilang baca semuanya. Udah kau baca? Ya kan tadi saya baca. Ya semuanya. Kan dibacain. Semuanya. Ini sebelum Bang Blender maju deh. Nah, di sini masalahnya, Bang. Nih, Sekarang yang gini, sebentar, biar Abang paham masalahnya di mana. Ini Markus 16. Di sini kan cerita yang ada dua malaikat yang ini itu, ayatnya ini sampai 20 di sini. Ya kan? Begitu saya cek original teksnya, kita ke Markus pasal 16, ayatnya itu cuma sampai 8. Jadi ini tuh, nih segini, itu nggak ada di original teksnya, tuh hilang, nggak ada. Jadi wajar nabrak-nabrak. Ini ayat tambahan, nggak sesuai sama 3 Bible lagi. Iya. Ini nggak ada di abad 4, di abad 1, 2, 3, 4, 5 nih nggak ada nih. Nah, silakan Bang Blender. Jadi itu baru dibuat itu Bang. Baru. Iya. Nah, ini nih. Yang ngerinya lagi, kalau di Alkitab Sabda, di sini ditulis nih. Sekalipun ayat 16, 9, 20 tidak tercantum dalam dua naskah Yunani yang tertua, diakuin memang nggak ada. Iya, mereka. Gimana ceritanya nggak nabrak-nabrak? Aduh, hancur bah. Waduh, gila. Pantas lah orang ini pun juga tabrakan aja ternyata nih banyak. Enggak, makanya biasanya begitu saya ceritain Bang Blender nih ceritanya begini-gini. Mereka bela setengah mati kan. Oh enggak, itu begini. Lah, ini original teksnya aja nggak ada. bener itu saling melengkapi. Itu karena kurang dilengkapi akhirnya Bang Jibril. Aduh, hancur perpuluhan, hancur perpuluhan kayak gini. Pantas lah. Teks original yang Yohanes 13 pun Nggak beda apa-apa, juga. kalau memang pandangan kalian begitu, ya nggak apa-apa. Saya sih Bukan itu data. Itu fakta, Bang. Itu fakta. Itu pandangan kalian berdasarkan fakta. Kalau Ya tak nggak kau apa-apa. pandangan, kau memandang Nggak tadi apa yang masalah. kau pandang? Apa yang kau pandang tadi? Kau pandangan kami. Apa yang kau pandang? Iman, mimpi dan angan-angan. Kalau saya sih hargai pandangan Yang kalian. kau pandang berdasarkan tadi apa data rupanya tadi data yang kau pandang tadi sama Bang Jibril? Pandangin Itu tapi apa yang kau pandang? Ya udah nggak apa-apa gitu loh. Kalau Enggak emang apa-apa, pandangan cuman kalian, nanya kau nih, kau memandang apa? Data itu kan? ya udah kalau emang Ya kenapa pandangan kau, kalian kau berdasarkan mengatakan data pandangan tersebut, kami? nggak Kau rupanya apa-apa. nggak memandang tadi itu. Kau nggak memandang Nggak tadi apa-apa. rupanya. Kau pandangan kami pula kau bilang. Ya emang pandangan kalian toh. Loh, kau Pandangan tadi kalian. nggak memandang, pertanyaan aku. Kau tadi nggak memandang data Bang Jibril tuh. Jadi kau meramata tadi, meramata. Enggak, saya pandang kok. Ya Tapi jadi tetap kenapa saya kau nggak meyakini. pandangan kami? Lah kan itu pandangan kalian berdasarkan data. Kepala otak kau Kalau berdasarkan saya data itu tetap tadi data ditunjukkan. Iya. Suka-suka kaya kau aja ngomong. Ya emang suka-suka aku lah. Kan aku Ya, di sini suka-suka kan kau. dalam- Berarti kau nggak memandang tadi, nggak kau hargai data yang ditunjukkan Bang Jibril. Loh, aku menghargai. Makanya kan aku hargai pandangan kalian. Ya apa yang kau hargai? Aku bilang Kau menghargai.
Lepas dulu. Gini bang. Oh, emosi terus, aneh. Bang Wastu. Emosi lah kau gila kau. Udah Kenapa emang kalau mau emosi nggak usah lah ada diskusi ini. Kau lah nggak usah diskusi, nggak memandang data orang. Loh, makanya sih hargai pandangan kalian pada data tersebut. Gini Bang Wastu. Nggak ada menghargai data kalian. Ya sudah. Bang Wastu. Gini kan Bang Jibril sudah nunjukin data tuh. Kemudian kepercayaan abang berdasarkan apa? Data juga kah? Ya kepercayaan Bang Wastu kan minta berdasarkan itulah kitab-kitab yang udah ditulis lah. Dan sekarang begini, kalau dibilang kalau misalnya dibilang pertentangan, tadi surat Al-Nahl 103 itu juga bertentangan dengan surat Al-Imran tadi, bahwa itu bukan bahasa Arab yang jelas gitu loh. Katanya di situ ditulis bahasa Arab yang jelas berdasarkan Al-Nahl. Alif Lam Mim. Itu bahasa Arab yang jelas, Bang. Enggak ada bahasa Arab itu, enggak ada artinya. Dari mana itu bahasa Arab? Alif Lam Mim. Iwan Villa di bawah itu bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi menurut kau bahasa apa itu, Bangki? Bahasa Jawa itu. Menurut kau bahasa apa? Itu emang bahasa Arab. Ada artinya nggak di bahasa Arab? Jadi bahasa Arab ya udah kan. Kau bantah. Kau mengaku itu bahasa Arab. Jadi kau bantah lagi. Udah gila gue rasa kau ya. Loh, aku nggak mengaku itu bahasa Arab. Orang nggak ada. Jadi itu bahasa apa yang disebutkan tadi? Bahasa apa? Yang nggak ada bahasa apa itu, nggak jelas bahasa kalau apa. Kalau tak kau nggak ada bahasa apa. Suka-suka aja kau yang ngomong. Gini Bang. Kalau itu bahasa Arab artinya apa? Ini sebentar. Huruf alif selain di bahasa Arab ada di mana lagi? Mana ada, Bang? Di bahasa bisa aja di bahasa Indonesia ada alif. Lo tuh kok ya. Ya udah. Cariin. Itu kan nggak ada artinya. Gini Bang. Saya bilang nih. Babi Bu Bebo itu ada di bahasa apa? Bang Wastu, mohon maaf gitu loh. Dari tadi kan kita data gini. Makanya itu kan alif itu kan lam data dari mim. itunya kalian. Sebentar. Alif coba datangkan dari eksternal Islam, ada ndak huruf alif selain di bahasa Arab? Tanya aku satu aja itu dah. Ya udah, alif artinya apa? Bahasa Arab, Pak. Ya artinya apa? Alif itu huruf, Pak. Ya artinya apa? Huruf kok artinya sama apa? kayak saya bilang babi Bu Bebo itu bahasa Indonesia bukan? Woi, kalau huruf B artinya apa? Indonesia enggak punya huruf, enggak punya huruf. Huruf B artinya apa? Coba kau jawab lu, Bangki. Indonesia enggak punya huruf. Ya enggak ada artinya B. Ya udah sama kayak gitu juga, monyet juga kau memang cari emosi orang aja kau. Ya makanya ini itu apa? Sebentar. Kalau alif selain di Arab ada enggak? Kalau tanya itu dah. Kenapa? Maksudnya gini Bang Wastu, selain itu bahasa apa gitu loh? Arab doang ya, yang dari punya mana? alif. Arab aja nggak ada artinya. Loh, Arab doang yang punya alif. Selain di Arab nggak ada alif. Kata siapa? Di mana ada? Ya bisa kita saya bikin bisa hari ini alif. Bahasa Indonesia. Gimana kayak gitu? Saya juga bisa bikin Tuhan baru Bang Jibril dituhanin jadi Tuhan tuh kalau kayak gitu konsepnya. Ya makanya kan nggak ada artinya kan di situ bilang bahasa Arab yang jelas. Nah sekarang jelas itu apa? Iya alif. Gini alif jelas bahasa Arab gitu Bang Jibril. Enggak, jangan mau dialihkan. Enggak Bang, itu 4 gitu Injil yang Abang bilang tadi ditulis di abad ke-1 itu enggak ada tulisannya. Habis itu abad kedua enggak ada, abad ketiga enggak ada. Data Abang sendiri yang dari Vatikanus sama Sinaiticus. Sinai ini dari Gunung Sinai dan Vatikanus ini dari Vatikan. Ini dari Vatikan nih datanya. Mereka bilang salinannya itu abad keempat ditulisnya dan itu yang paling awal. Nggak ada yang lebih awal lagi. Ya sudah. Jadi abad 1, abad 2, abad 3 tuh nggak ada. Bilang Injil tuh saling bertentangan lah, Quran juga saling bertentangan. Injil? Kenapa Injil? Emang Abang dapat kenapa namanya Injil? Abang tahu nggak? Gospel dalam bahasa Inggris, bahasa Yunaninya itu Evangelion. Ongol-ongol. Ongol-ongol. Habis itu dalam bahasa Indonesianya kabar baik. Kenapa tiba-tiba ambil dari Arab Injil? Maling kok. Lah, intinya kan gini tadi perdebatan kan bilang. Abang headquarternya di Vatikan, Itali, bahasanya Yunani, kejadiannya di Romawi.
di Yerusalem. Iya di Yahudi, Iya, Israel. Ya udahlah. Terus kenapa tiba-tiba ke ambil Injil? Lu sama Katanya yang awal. Iya ya sudahlah, apa itulah. Kok apa itulah? Apa itulah? Apa itulah? Lah, kau kan bilang bahwa perjanjian baru atau Injil yang ditulis oleh orang-orang Injil kita- lagi kok. Kok Injil? bukan Injil itu Bibel. Ongol-ongol kok sebut ongol-ongol Bibel, jadi bimbingan Injil. Ya sudah, Belanda. apalah yang kalian pandang itu perjanjian Oh, baru itu oh. kalian sebut apa itu perjanjian Itu baru? bukan Injil, abangku. Kami nggak pernah nyebut Bible abang tuh Injil. Ongol-ongol. Ya terserah mau bilang Injil. Kalau saya bilang Injil. Iya, dapat dari mana? Kena cambuk juga kau nih, kau kurang ajar kau, maling kau. Loh, Dari mana Injil itu kan kalau di iman kami itu firman Tuhan gitu. Sempak kau Nah, ya. Evangelion, gospel, Iya, kabar baik. Iya firman Tuhan kan Injil. Kalau di kami bilang Injil. Evangelion, bang, abangku. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Arab sih? Abang tahu nggak Injil itu dalam bahasa Arab itu artinya anjala atau penerang. Anjala dalam ayat Al-Quran disebut Injil, menamakannya Injil. Injil itu wahyu yang ketetapan yang diturunkan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Itu namanya Injil. Ya sudahlah, aku hargai pandangan kalian lah. Itu dari kata anjala. Nah, abang evangelion ke gospel, ke kabar baik, tiba-tiba Injil namanya. Itu dari mana, Bang? Tuh, maling. Ya sudahlah, mau apapun itu firman Tuhan. Tapi gini, itu namanya data versus pokoknya bang. Kalau pokoknya abang juga nyembah aqua galon, aku nggak masalah lah bang. Ya sudahlah, intinya kalian kan? bilang. Ya kan? Intinya abang tadi nanya data nggak butuh data Sudahlah gitu kan. nyerah gitu, sudahlah nyerah udah. Ya sudah, Angkat bendera, kalian yang bendera. jelas kalian bilang bahwa itu saling bertentangan ya Kepala kan. otak kau Saya saling juga, bertentangan. saya Tadi juga punya datanya pandangan tunjukkan. bahwa Quran itu juga saling bertentangan. Di mana bertentangan namanya? Iya tadi ada bahasa Mana? Arab yang jelas. Lah itu buktinya ada yang jelas. Gini bang, Sakit gini. Aku baca lagi ayatnya ya. Terus buat apa Tuhan? Buat apa Allah kasih firman itu kalau nggak jelas? Ya Kalau dengerin, buat manusia nggak ngerti. Ya berarti bukan penjelas. dengerin Bukan dulu. petunjuk. Kami bisa dengerin, menyesatkan. bisa dengerin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wahadza lisanun arabiyyum mubin. Wahadza, dan ini lisan atau perkataan atau bahasa arabiyyun, bahasa Arab, mubin yang jelas. Pertanyaannya, ada nggak yang menyaksikan bahwasannya Al-Quran bukan bahasa Arab? Mencret, nggak bisa jawab. Bahasa Arab yang jelas, sedangkan tadi itu nggak jelas artinya. Lihada lisanun Arabi, ini adalah lisan Arabi, bahasa Arab mubin yang jelas. Ada ndak yang menyaksikan bahwasanya Al-Quran bukan bahasa Arab? Tik 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 Loh. tik. Ya tadi lah bahasa Tik. Arab yang jelas. Tik 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 tik. Udahlah ya bang, udah malam nih capek aku. Sakit lah kau, mencret kau kan? Ngapain ya? Pokoknya yang jelas Aku intinya. pandangan bahwa kalau misalnya Ya iya, ada ndak yang Quran sendiri tidak itu- mengatakan Al-Quran itu bahasa Arab? Ada ndak? Oh ini bukan bahasa Arab, ini bukan. Nah itu. Gitu. ya intinya Nah, Quran kan intinya lagi udah capek lah. Intinya jadi begini, jadi begitu. Ya udah, nggak apa-apa, Pokoknya ini penutup. intinya ini closement statement aku lah ya. closement Aku udah- statement apa pula closet kau kirim dari Demo closet. boker tuh biar kita Mau nanti boker kok, ini. closet. Enggak, ganti dulu yang lain. Aku sih udah intinya. Ya Intinya terima kasih pokoknya. udah. Pokoknya. Ya terima pokoknya kasih kita. udah diskusi sampai panjang kayak begini ya. Kali dikasih data-data. Apa yang kau dapat? Wah, Apa yang kau dapat? Hasil diskusinya ini apa yang kau dapat? Al-Quran Ya, nggak jelas apa-apa. bahasa Aku Arab, jadi- Biblos nggak jelas Yang aku gitu. yang aku dapat adalah satu ya. Aku jadi paham pandangan-pandangan kalian terkait dengan kami lah Apa agama pandangan kami apa terhadap kalian? Ya kalian menganggap bahwa apa
apa yang dituliskan itu tidak benar dan itu tidak bisa kalian percaya. Betul ya. Ya nggak apa-apa, itu aku hargai gitu. Aku tidak Udah, tidak berarti menyerang. kau bicara iman ini, udah itulah iman kami gitu. Itu aja Itu kesimpulannya. iman kalian gitu, iman kalian. Enggak iman kau, kau tanya iman kalian. Gila kau Kalau ya. iman, ya kan kau tanya imanku. Ya Kalau udah, aku itulah imanku, udah kesimpulan itulah imanku. Mau apapun kalian bilang itulah imanku, Kristen. Dah. Ya sudah. Yang penting Yesus Tuhan, gitulah ya. Tapi tergelitik sih aku Bang Blender. Dibilang Evangelion itu firman. Entah dari mana aja ongol-ongol kau pakai ongol-ongol. Ya Firman terserah itu, kan aku tadi di sesi sebelumnya kan udah aku jelaskan ya kan bahwa aku percaya bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan ya kan, firman Bukan. Tuhan manusia. Kitab abang itu firman gitu. Ya sudah, kalau di Oh, iya. kami di ajaran Katolik ya, kami mempercayai bahwa perjanjian baru itu adalah apa yang cerita tentang maupun kesaksian dari murid-murid Yesus tentang firman Tuhan yang menjadi manusia. Nah, Berdarah aku pandangan tuh. hargai pendapat pandangan kalian. Antar kau udah berdarah tuh cambuk tuh, woi. Antar kau tuh, kau kan sembak kau. Antar kau udah berdarah, cambuk kau, ngajar. Ya nggak apa-apa. Intinya Ya, aku nggak apa-apa, hargai disambung. pandangan kalian. Sambung Aku lagi. hargai pandangan kalian terkait ketidakpercayaan ya kan. Ongol-ongol. Cambuk, Ya cambuk. nggak apa-apa. Itu kan aku hargai gitu. Itu tidak ada paksaan dalam. Ongol-ongol bukan dihargai, ongol-ongol tuh dimakan kok dihargai kau. Ya Aku terserah lah bilang kau mau ngomong Bang apa. Jibril aja gitu. closing statement lah. Iya, kalau Apa udah cukup, kalau aku Bang masih temanku gini, aku jujur aja, aku belum bisa mengimani Quran ya kan. Closing statementnya bahwasanya Matius itu kan pemungut cukai, dialah yang mati dilempar panci. Itu dia closing statementnya, baru tahu. Mana Matius ada itu sih? pernah Itu fitnah dari mana lagi? fitnah. Benar loh, ini pendeta yang ngomong. Matius itu pernah mati dilempar panci. Ada nggak ayat? Ada yang murid Yesus mati dilempar panci? Mana? Coba. Kalau kau bilang begitu artinya kau fitnah. Bukan fitnah. Matius itu kan kerjanya pemungut cukai, ya kan? Enggak, Ya kan? mana datanya kalau Ada dia datanya. mati Sebentar, itu sebentar. Ini mana? datanya aku tunjukkan. Jadi Matius itu pemungut cukai. Iya, mana datanya? Kau baca di Datanya blog mana? Matius. Datanya mana? Matius. Yang usah kau kecap-kecap tanpa data lah. Mana Matius.org data? kau ketik. Kau ketik Matius.org kau ketik situ di Google. Kau ketik Matius.org. Kau ketik. Coba. Matius.org kau ketik situ. Itu sejarahnya yang mati lempar panci. Itulah dia Matius tuh, murid Yesus. Nggak ada datanya kau, nggak ada. Kau buka lah di Google Nggak ada. Matius.org. Nggak ada di ayat apapun itu Matius Bukan mati di depan ayat. panci. Ini bapak gereja yang menceritakan. Mana ada bapak gereja? Bapak gereja siapa? Makanya kau buka lah Matius.org itu kau buka Google-nya. Biar kau Siapa baca. itu? Itu data dari mana? Ya itu aku fitnah tadi kau. ngasih data. Fitnah. Kok fitnah dari mana? Fitnah Lah. ORG gitu. Gua kasih tahu ya, aku lebih hargai itu apa yang disampaikan Jibril karena dia pakai data. Itu Ya aku udah, hargai. sekarang kamu buka datanya, Ya buka sudah, lah. mana datanya? Ya udah, sekarang Kalau aku ceritakan kau dulu, mau, aku kau ceritakan pakai dulu data. sebentar. Aku ceritakan, ini Pakai data ceritanya. lah. Nanti baru buka Kalau datanya. ngomong macam kau kayak kecap-kecap gitu nggak terima sebentar aku. dulu lah, Jelas. emang kau nggak kecap. Alah, Kau banyak saus kecap kali kau. kau nggak ada datanya pun. Kau macam ada data aja kalau Kau ngomong. Kalau mati dikasih dilempar data nggak terima panci. kau. Kau buka mati aja dilempar data panci.